introduce myself. My name is Gita Trikinanti from Management Study Program, Class Management 25A, NPM 254111027 at Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I will explain about introduction to economic fluctuation in macroeconomic subject. I will explain the meaning of the cause of economic fluctuation. Thank you and enjoy for watching. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi makro tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Dalam materi ini, kita akan membahas pengertian fluktuasi ekonomi, penyebab, siklus, dampak, hingga kebijakan pemerintah dalam mengatasi fluktuasi ekonomi. Yang pertama adalah pengertian fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kondisi naik turunnya kegiatan ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu stabil, tetapi bisa mengalami peningkatan maupun penurunan. Fluktuasi ekonomi dapat dilihat dari beberapa hal, seperti produksi barang dan jasa, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika banyak perusahaan berkembang dan lapangan kerja meningkat, maka ekonomi sedang mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika banyak usaha mengalami penurunan, pendapatan dan pengangguran meningkat, maka ekonomi sedang mengalami penurunan. Dengan mempelajari fluktuasi ekonomi, kita dapat memahami perubahan kondisi ekonomi suatu negara, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Selain itu, materi ini juga penting agar pemerintah maupun masyarakat dapat menentukan langkah dan kebijakan ekonomi yang pastinya tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi. Adapun penyebab fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam negeri. Contohnya adalah perubahan konsumsi masyarakat. Ketika masyarakat mengurangi belanja, maka permintaan barang menurun dan pendapatan perusahaan ikut turun. Selain itu, kenaikan harga barang atau inflasi juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, karena daya beli masyarakat menjadi menurun. Tingkat pengangguran yang meningkat dan investasi yang menurun juga menjadi penyebab terganggunya aktivitas ekonomi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar negeri, seperti krisis global, perang internasional, pandemi, dan perubahan harga minyak dunia. Contohnya saat terjadi pandemi COVID-19, banyak negara mengalami penurunan ekonomi karena aktivitas masyarakat dibatasi. Akibat dari faktor-faktor tersebut, kondisi ekonomi menjadi tidak stabil, harga barang dapat meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Selanjutnya, siklus fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi memiliki beberapa tahapan yang disebut siklus ekonomi. Tahapan pertama adalah ekspansi. Pada tahap ini, produksi barang dan jasa meningkat, pendapatan masyarakat naik, dan lapangan pekerjaan bertambah. Kondisi ekonomi pada tahap ini biasanya sedang berkembang dengan baik. Tahap kedua adalah puncak atau peak. Pada tahap ini, aktivitas ekonomi berada di titik tertinggi. Produksi dan konsumsi masyarakat meningkat secara maksimal. Namun, kondisi ini biasanya tidak berlangsung lama karena ekonomi akan mengalami penurunan setelah mencapai puncak. Tahap berikutnya adalah resesi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai melambat. Banyak perusahaan mengurangi produksi dan sebagian pekerja hilang pekerjaan. Jika kondisi semakin buruk, maka ekonomi dapat masuk ke tahap depresi. Depresi merupakan kondisi ekonomi yang sangat menurun, sehingga pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Setelah itu akan terjadi tahap pemulihan atau recovery. Pada tahap ini, kondisi ekonomi mulai membaik kembali. Produksi meningkat, lapangan pekerjaan bertambah, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan secara normal. Indikator fluktuasi ekonomi. Untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara, terdapat beberapa indikator fluktuasi ekonomi. Salah satu indikator utama adalah produk domestik bruto
atau PDB. PDB digunakan untuk melihat jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Jika PDB meningkat, maka ekonomi biasanya sedang berkembang. Indikator lainnya adalah tingkat inflasi. Inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Selain itu, tingkat pengangguran juga menjadi indikator penting karena menunjukkan jumlah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Pendapatan nasional dan nilai tukar mata uang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Nilai tukar yang stabil biasanya menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup baik. Indikator-indikator tersebut memiliki fungsi penting, yaitu membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi negara dan menentukan kebijakan yang tepat. Selain itu, indikator ekonomi juga menjadi acuan bagi pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, dampak fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan inovasi ekonomi. Dalam kondisi tertentu, perusahaan akan berusaha menciptakan produk dan strategi baru agar tetap bertahan di tengah perubahan ekonomi. Selain itu, fluktuasi ekonomi juga dapat mendorong perusahaan menjadi lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Namun, fluktuasi ekonomi juga memiliki dampak negatif. Ketika ekonomi mengalami penurunan, pengangguran akan meningkat karena banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja. Pendapatan masyarakat juga menurun, sehingga daya beli menjadi lemah. Harga barang yang tidak stabil dapat membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi berlangsung lama, maka tingkat kemiskinan juga dapat meningkat. Oleh karena itu, fluktuasi ekonomi perlu dikendalikan agar dampak negatifnya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Kebijakan mengatasi fluktuasi ekonomi. Untuk mengatasi fluktuasi ekonomi, pemerintah dan bank sentral melakukan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan pajak, pengeluaran negara, dan bantuan sosial. Contohnya, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat atau meningkatkan pembangunan agar aktivitas ekonomi kembali meningkat. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral melalui pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar. Jika ekonomi sedang menurun, bank sentral dapat menunjukkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah melakukan pinjaman dan investasi. Tujuan dari kedua kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi inflasi, dan menekan tingkat pengangguran agar kondisi ekonomi tetap terkendali. Selanjutnya, contoh fluktuasi ekonomi di Indonesia. Salah satu contoh fluktuasi ekonomi di Indonesia terjadi saat pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, banyak usaha mengalami penurunan pendapatan karena aktivitas masyarakat dibatasi. Banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga sebagian pekerja kehilangan pekerjaan. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat dan aktivitas ekonomi menurun. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, menyediakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha, serta menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi ekonomi Indonesia dapat kembali stabil dan aktivitas masyarakat bisa berjalan kembali normal. Sebagai kesimpulan, fluktuasi ekonomi adalah perubahan kondisi ekonomi yang terjadi secara naik dan turun dalam periode tertentu. Fluktuasi ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dan dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat agar kondisi ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat bekerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengantar fluktuasi ekonomi. Thanks for watching this my video and see you next video.